Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan owner Ana Bali Craft, Ibu Ana Krisnatiana. Mari kita sapa Ibu Ana. Halo Ibu, bagaimana kabar? Baik. Ya, silahkan. Kabar selalu baik ya Bu. Jadi Bu, di tengah situasi sulit ini, di pandemi terutama ya, kita sudah dihadapkan dengan pandemi kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Bagaimana Bu kondisi hampir 2 tahun benar. Iya. Jadi bagaimana Bu kondisi Ana Bali Craft di tengah pandemi COVID-19 ini Bu? Alhamdulillah kami masih tetap bisa bertahan dengan segala upaya. Kita memanfaatkan waktu yang ada ini dengan berjualan produk-produknya. Jadi kita misalkan kita kan ada beberapa produk, ada aromaterapi, ada handicraft, juga ada fashion, baju-bajunya. Di dalam masa pandemi ini kebanyakan yang jalannya itu yang pakaian, yang banyak dicari masyarakatnya. Ya, dicari. Jadi kita kolaborasi produk lah. Jadi mana yang belum masih diam, ada juga yang bisa berjalan. Gitu. Jadi kita bantu dengan online, dan shop ya. Iya. Artinya juga merasakan ya Bu dampak dari pandemi ini sangat. Kalau dipersentasekan Bu, kurang lebih berapa persen nih penurunan 3%. dibanding? Pertama awal-awal tahun berapa ya? Pandemi itu kan kita mulai Januari. Maret. Di Bali Maret. Di Bali Maret ya. Februari masih 100% normal. Maret turun. mulai terasa 70%. April 50%. Mei dan sampai sekarang 5%. 3%. Penghasilannya ya, pendapatannya ya? Iya. Artinya drastis ya Bu ya, 90% lebih penurunannya, dan tapi tetap bisa survive ya Bu ya di tengah pandemi. Apa sih Bu strateginya untuk tetap bisa bertahan gitu kan? Strateginya untuk bisa bertahan, kita punya keyakinan aja bahwa tidak selamanya hujan akan hujan terus kan. Jadi akan ada pelangi setelah hujan. Akan ada pelangi setelah hujan dan pasti akan terang. Kita yakin aja untuk bisa melewati filosofi ini. Seperti itu ya. Jadi kita manfaatkan waktu sekarang dengan membenahi sistem manajemen, terutama masalah finansial ya. Dan kebetulan kami di TDA itu ada program KMB, kelompok mentoring bisnis. Kami belajar di situ, sangat bermanfaat. Kami ada berada di TDA itu sangat beruntung lah ya, menemukan organisasi TDA ini. Kita bisa belajar dan sekarang yang kami pelajari adalah tentang literasi, finansial literasi. Gitu. Jadi kita dari selama pandemi ini, mana produk yang fast moving, mana yang slow moving, kita lagi benahi, dianalisa, disortir. Jadi untuk kedepannya, jadi kan kita sekarang ini lagi menganalisa nih mana pasaran yang kurang berjalan. Nanti untuk planning kedepannya, jadi mana yang harus dibanyakin. Juga ada inovasi produk. Jadi salah satu strategi untuk tetap bisa bertahan ya Bu ya, berinovasi. Jadi mengeluarkan produk baru Bu di tengah pandemi ini? Belum sih, sementara masih analisa dulu. Dan kemarin kita ada rencana sih harus ya. Kita planningnya harus tiap 3 bulan harus punya produk baru. Ya pastinya ya, biar tidak monoton. Sementara ini kan kita banyak toko, saya kebetulan ada 2 outlet yang tutup. Benar. Jadi dari 2 outlet itu masih banyak kan barang-barang yang tutup. Gitu. Dan itu mensolusikannya bagaimana Bu? Mensolusikannya penjualan via online atau bagaimana? Penjualan via online ke teman-teman gitu, terus pameran-pameran. Ikut pameran. Pameran. Jadi sangat membantu ya Bu dengan adanya pameran yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa waktu juga pemerintah dari Ibu Gubernur juga mengadakan pameran UMKM juga. Ada nggak sih Bu harapan kepada pemerintah terkait UMKM itu? Harapan kepada pemerintah ya mungkin dibantu dengan
sistemnya lebih support canggih, ya. Support untuk sistem UMKM itu biar bisa lebih ngikutin zaman lah. Iya. Up to date ya, Bu. Up to date, gitu kan. Iya. Banyak digital marketing sekarang ya, gitu. Ya, jadi tetap besar harapannya kepada pemerintah terhadap untuk mensupport ya UMKM yang ada di Bali ini. Nah, Bu, berbicara Ana Bali Craft ya. Ini sejak kapan sih, Bu? Sudah ada? Sejak 2009. 2009. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu. Banyak pilihan bisnis gitu ya. Kenapa memilihnya craft dan karena hobi atau seperti apa? Silakan. Pertamanya sih saya seneng aja, karena seneng. Pertama datang ke Bali tuh saya tahun berapa ya? 2006. Jalan-jalan kan. Ada di Mall Bali Galleria ini. Seandainya saya mungkin karena dulunya saya kerja terus kan, begitu menjadi ibu rumah tangga nggak ada kegiatan apa gitu. Untuk mengisi kosongan, jalan-jalan ke Mall Bali Galleria, terus saya lihat, seandainya saya bisa jalan-jalan tuh bukan cuma menghabiskan uang, tapi menghasilkan juga. Iya. Jadi jalan-jalan juga sambil nengokin, kita punya usaha nih di sini. Iya. Jadi itu awalnya, Bu ya. Sehingga berkembang sampai saat ini. Tentunya ada tantangan-tantangan ya, Bu ya. Banyak. Mungkin bisa diceritakan, Bu. Tantangannya ya, kita kan reseller ya. Jadi bergandengan tuh beberapa supplier bergandengan sebelah-sebelahan. Tantangannya sih di harga ya, harga bersaing. Nah, ini melihat kompetitor ya, Bu ya. Betul. Jadi kompetitor ini kan banyak, apalagi bisnis craft ini di Bali luar biasa ya, karena memang ini daerah pariwisata gitu kan, yang dikejar memang di sana. Jadi apa yang membedakan craft dari Ana Bali Craft ini dibandingkan yang lain? Gitu? Bedanya ya, sebenarnya yang menonjol gitu. Yang menonjol mungkin kita produknya ya lebih customize ya. Kita bisa orderan. Misalkan ada customer by request ya. Kita bisa bikinkan. Gitu. Ya, artinya sudah cukup lama ya, Bu ya, sejak 2009 sampai 2021 saat ini masih tetap bertahan meskipun banyak cobaan. Rasanya sih belum lama ya. Belum lama ya, Bu ya. Tapi sudah cukup lama ya, sudah cukup. Udah 11 tahun. 11 tahun ya. Dan apa nih, Bu, target di tahun ini yang akan dikejar dari Ana Bali Craft ini? Targetnya yang pasti inovasi produk baru. Terus yang targetnya saya ingin ada tempat sendiri. Kan selama ini kan sekarang di mana, Bu, buka? Di ini kita konsinyasi. Konsinyasi ada di beberapa mall. Para pengunjung bisa dilihat di Hypermart di Galleria, ada di Foodmart Beach Walk, sama di Lotte Mart di Bypass Ngurah Rai. Itu. Kalau yang di Bandung ada di MTC sama BIP, terus di Jakarta ada di Lipo Kemang. Artinya ada target tahun ini yang ingin dikejar ya, Bu ya, inovasi new product ya. Mudah-mudahan. Kalau new product pasti. Inovasi yang selanjutnya punya showroom sendiri. Semoga segera terrealisasi ya, Bu ya. Amin. Dengan banyak doa dari masyarakat gitu ya. Jadi memang di situasi sulit ini memang kita harus terus bergerak ya, Bu. Kita tidak bisa menunggu sampai kapan pandemi datang, selesai gitu kan. Yang pasti kita harus terus bergerak, inovasi-inovasi, dan terus berharap pelangnya akan datang. Jadi besar juga harapan semua masyarakat agar pandemi ini segera terlewati gitu. Ini situasi sulit seperti ini. Ibu, jadi di tengah pandemi ini banyak para pembisnis yang juga mungkin down gitu ya, tidak siap dengan adanya pandemi, bingung apa yang harus dilakukan. Tapi Bu Ana masih tetap bergerak, survive gitu. Apa sih, Bu, yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Apa yang bisa dilakukan di tengah pandemi seperti ini? Ya, kalau saya pribadi sih bersyukur saja. Dengan sehat saja sudah bersyukur. Sehat tuh nomor satu, Bu. Dengan sehat saja sudah bersyukur. Tuhan pasti ngasih rezekinya ya, asal kita terus berusaha. Kan daripada orang sakit banyak uang tidak bisa menikmati hidup. Benar-benar. Kan kalau sehat
dengan berbagi dengan teman, bercerita-cerita, ya, saling menguatkan lah, apalagi ini di di organisasi PDI kan, sama-sama pelaku bisnis, sama-sama pelaku bisnis, terus saling menguatkan sesama teman, terus kita berkumpul bersama orang-orang yang positif, itu intinya sih berkumpul dengan orang positif, terus ya selalu pastilah Tuhan lah kita ya, yang utamakan Tuhan. Pasti Tuhan sudah kasih apa yang ditetapkan Tuhan ini adalah yang terbaik. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Iya. Jadi mungkin bisa disampaikan lagi. Jadi Ana Bali Craft ini sebenarnya produknya apa saja gitu? Dari aromaterapi, handicraft juga ada kerajinan-kerajinan Bali lah ya, khas Bali, pakaian. Terus pakaian dari pakaian anak, pakaian dewasa, laki-laki dan perempuan. Dan yang saat ini banyak yang masih dicari oleh masyarakat itu di pakaiannya, Bu ya. Pakaian. Jadi bagaimana ada inovasi baru, Bu, mungkin membuat pakaian yang harganya lebih terjangkau, saat ini kan sesuai kantong sahabat itu ya. Ya pakaian sehari-hari, jadi utamakan pakaian sehari-hari lah. Jadi membuat variasi dengan harga yang terjangkau, karena mengingat sekarang masyarakat juga pengeluarannya gitu ya, itu mulai ditekan gitu kan. Dalam masa pandemi ini kan masyarakat pengeluarannya hanya untuk diutamakan kebutuhan primer ya, pokok, makanan, sembako, makanan. Jadi ya dari sales juga kan menurun kan, benar. Untuk handicraft mungkin untuk keperluan yang kesekian kali lah, palingnya untuk pakaian untuk bisa ganti-ganti kan. Pasti perempuan tuh kan jalan-jalan, pasti Mbak Dewi juga kan kalau jalan-jalan betul pegang lucu gitu kayak bagus. Iya. Jadi inovasi dengan membuat harga yang lebih terjangkau ya, Bu ya, di situ. Jadi saat ini benar, pelaku bisnis juga harus bisa menganalisa apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Betul sekali ya. Jadi kita bisa memenuhi pasar gitu kan ya. Iya, Bu Ana, sebagai closing statement, Bu, karena kita sudah di akhir acara. Jadi sebagai closing statement, mungkin apa ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV dan juga masyarakat Bali, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Yang kita bisa lakukan yaitu tadi, pertama bersyukur, kita tetap sehat, diberi kesehatan, tetap jaga kondisi kesehatan, pikiran terutama, semua berawal dari pikiran. Kesehatan tuh berawal dari pikiran tetap positif, tetap berusaha, lakukan inovasi baru, memperbaiki diri, upgrade skill ya. Upgrade skill penting sekali. Skill itu jangan banyak mengeluh. Gali potensi ya, Bu ya. Jangan banyak mengeluh, tapi apa sih yang harus saya perbaiki? Jangan lihat keluar dulu. Jadi lihat ke dalam dulu. Lihat keluar boleh sebagai penyemangat dan sebagai gambaran kita, kita harus begitu. Apa yang tidak boleh dan harus kita lakukan. Jadi tetap ke diri sendiri dulu apa yang ingin dilakukan. Luar biasa sekali, Bu Ana. Terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat dan semoga apa yang direncanakan tahun ini segera terrealisasi. Terima kasih ya, Ibu. Punya solusi. Iya, baik. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Ana Krisnatiana, owner dari Ana Bali Craft. Sekian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri. Sampai jumpa. Om Santi. Terima kasih.